Satu lagi bro, ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai IYD loh. IYD itu baru 73. ada ya 7273 bro. 73. Ya. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte Ya. kelahiran dicari. Ini gerombolan orang mumet ini. Kemarin ijazahnya, skripsinya. Terus ini dicari aktenya. Suruh ngecek namanya Mulyono enggak. Ini Profesor Kopla ini. Sekelas pendidikan profesor, statusnya profesor, pola pikirnya kok kayak anak kancil. Terlalu bodoh. Terus urusannya apa? Aktenya kalau tidak namanya Mulyono apa masalah? Sorry, bukannya saya nggak percaya gaib. Tapi ya lucu aja. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika. Yang di media dia selalu ngomong, ini dari kacamata sains. Ini dari kacamata seorang ahli. Ini dari kacamata seorang peneliti. Lah kok tiba-tiba menyangkut pautkan dengan hal gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si maling panci. Inilah bukti bahwa si maling panci memang kurang sesendok. Dan tujuannya mempersoalkan ijazah Jokowi selama ini bukanlah karena ingin membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli ataukah palsu, melainkan karena kebenciannya kepada Jokowi dan keluarganya. Setelah nggak memfitnah Jokowi terkait ijazah palsu, ya kan? Dan juga setelah gagal menggiring opini publik bahwa ijazah Jokowi palsu, gini dia mulai banting setir teman-temannya. Belok kanan, bikin gara-gara lagi. Kini dia mulai mempersoalkan akta kelahiran Jokowi. Ini orang emang harus dikarungin kayaknya ya, dan langsung dikirim ke Israel buat ganjel tank. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Joshua Sinambela yang merupakan pakar digital forensik membongkar kebohongan Roy Suryo CS. Ia mengatakan sejumlah foto dan video skripsi Jokowi yang ramai diperbincangkan sebenarnya merupakan dokumentasi pribadinya yang dibagikan ke Rismon Sianipar CS. Namun ia menyayangkan dokumen itu justru dipakai Roy Suryo CS untuk membangun narasi ijazah palsu Jokowi. Joshua M. Sinambela merupakan co-founder atau CEO di PT Analis Forensik Digital dari Maret 2021 hingga sekarang. Ia juga merupakan senior security consultant dan digital forensik expert di Rootbrain IT Training dan Consulting. Pihaknya juga bekerja sebagai leader Information System Integration Team di UGM pada Agustus 2009 sampai Februari 2012. Kiprah Joshua Sinambela juga dibuktikan dengan posisinya sebagai Head of Unit System dan Teknologi Information di Electrical Engineering UGM. Diketahui sebelumnya, Joshua menyatakan sejumlah foto dan video skripsi Jokowi yang ramai diperbincangkan sebenarnya merupakan dokumentasi pribadinya. Namun ia menyayangkan dokumen tersebut digunakan Roy Suryo CS untuk mendiskreditkan ijazah dan skripsi Jokowi. Awalnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan dokumen skripsi Jokowi secara mandiri dari perpustakaan UGM. Tapi Joshua mengungkapkan dokumen yang Roy Suryo CS analis justru berasal dari kiriman pribadinya. Joshua mengaku telah berupaya menjalin komunikasi langsung dengan Rismon Sianipar sejak Maret 2025. Alih-alih digunakan objektif, dokumentasi itu justru dimanfaatkan untuk membangun narasi dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Iya, ini teman-teman sudah pada tahu ya, yang barusan disajikan oleh seorang konten kreator yang kemudian kami ambil menjadi bagian dari materi dalam konten yang kami sajikan kali ini ya.
Jadi sebetulnya selama ini kenapa kok si Rismon dan juga Maling Panji ini memiliki banyak data ya, dalam hal ini dalam bentuk foto maupun video ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi ya kan. Karena setahu saya itu UGM ini kan ya bukan merahasiakan, tetapi kan membatasi orang untuk mengakses dan memfoto dan lain sebagainya. Tetapi saya juga heran kenapa kok Roy Panji dan Rismon ini banyak sekali data yang dimiliki. Ternyata itu milik Joshua M. Sinambela. Aduh, ternyata penipu kalian ini ya. Data orang diklaim miliknya sendiri. Lanjut. Satu lagi bro, ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai IYD. IYD itu baru ada ya 7273 bro. 73. Ya. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte Ya. kelahiran dicari. Iya. Ini tolong diperhatikan teman-teman ya. Barusan kita sudah mendengarkan ya, melihat bareng-bareng ya. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang memang saat ini sedang mengalami stres ya. Jadi pakar ijazah palsu gagal. Sekarang mau nyoba jadi pakar akte kelahiran. Aduh, pakar lagi pada ngegibah ya kan. Aduh, ini katanya ahli telematika. Tapi omongannya nggak jelas ya kan, kesana kemari nggak karu-karuan. Aduh Roy. Habis ini apa lagi yang akan kau tanyakan? Dukun. Dukun lahirnya Pak Jokowi. Astagfirullah. Pak RT-nya Pak Jokowi juga. Astagfirullah. Roy, sadar Roy sebelum kelewatan ya kan. Pura-pura gila itu boleh Roy dalam hal acting, tapi kalau actingmu paten kali dan terlalu lama, itu bisa permanen loh Roy. Lanjut. Coba cari mas, saya pengen tahu. Itu yang namanya Ini gerombolan orang mumet ini. Kemarin ijazahnya, skripsinya, terus dicari aktenya. Suruh ngecek namanya Mulyono enggak. Ini Profesor Kopla ini. Aduh. Ini bencinya, dengkinya, iri dengkinya udah terlalu tenar ini. Sekelas pendidikan profesor, statusnya profesor, pola pikirnya kok kayak anak kancil. Terlalu bodoh. Terus urusannya apa? Aktenya kalau tidak namanya Mulyono apa masalah? Bodoh banget nih. Pola pikirnya itu loh. Seperti orang tidak berpendidikan ya. Wah, orang ini sekalian aja dilaporin sekalian ini. Profesor Ikrar. Tolol bintilil. Profesor Kopla katanya netizen barusan di bagian tengah tadi ya. Iya, ya kan sudah sering saya sampaikan teman-teman ya dalam beberapa konten sebelumnya bahwa sudah fix nggak terbantahkan para pembenci Pak Jokowi yang selama ini suka mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Ini adalah golongan orang-orang sengklek ya kan, golongan orang-orang yang koplak gitu loh. Golongan orang-orang yang kurang sesendok. Itu orang semua pada stres loh, itu mengalami gangguan kejiwaan semua. Minimal gangguan psikologi lah ya kan, karena gangguan kejiwaan itu lebih tinggi, lebih berat daripada gangguan psikologi ya kan. Dan tetapi kalau gangguan psikologi itu dibiarkan terus dipupuk ya dengan gangguan psikologinya tersebut, lama-lama akan mengalami gangguan kejiwaan. Ya itu sudah bisa kita lihat gitu loh, seperti yang dipertontonkan oleh misalnya si Rismon, Mbah Egy ya kan, Dokter Mangkrak, kemudian si Rizal Fadila, kemudian korlap kawin kontrak, dan juga si profesor barusan gitu loh. Kemudian si Maling Panji juga, itu adalah golongan orang-orang yang pasti kalau dites secara psikologi itu mengalami gangguan. Itu orang-orang nggak normal. Yakin saya, kalau nggak percaya ya kan. Iyalah, lanjut. Roy Suryo ngelawak.
Kalian mau denger nggak lawakan Roy Suryo? Nih. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya kita di Purwakarta. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden ada Bumi. hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Sorry, bukannya saya nggak percaya gaib, tapi ya lucu aja. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, yang di media dia selalu ngomong, ini dari kacamata sains, ini dari kacamata seorang ahli, ini dari apa? Kacamata seorang peneliti. Lah kok tiba-tiba menyangkut pautkan dengan hal gaib. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai dukun, ya mungkin sedikit masuk akal. Pesulap merah dengerin video Roy Suryo ini tertawa terbahak-bahak. Bahkan temennya sendiri, Rismon Sianipar pernah ngomong kayak gini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Dan kesimpulannya adalah para rombongan sirkus lagi akrobat adegan berbahaya. Tolong jangan ditiru. Pendapat kalian gimana teman-teman? Setelah lihat videonya si Rismon dan si siapa? Si Roy. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Bang, janganlah kau katakan itu si Maling Panji sedang ngelawak. Mana ada dia sedang ngelawak. Dia itu sedang kesurupan. Dia sedang berusaha menggiring opini publik gitu ya, bahwa dirinya dikriminalisasi. Macem-macem dah pokoknya ya kan alibinya. Mulai yang katanya dirinya itu dikriminalisasi. Kemudian apalagi waktu itu ya, yang katanya ilmuwan itu peneliti tidak boleh dipidanakan. Macam-macam opini digiring ke sana kemari, bahkan sampai mengadu ke Komnas HAM. Semuanya gagal ya. Jadi sekarang sedang menggiring opini baru bahwa dia disantet, dikirimi orang dari Solo. Coba bayangin ya, kalau dipikir-pikir ya kan, nyantet elu itu untungnya apa gitu. Nyantet kamu itu Roy, untungnya apa? Jangan terlalu pede lah. Orang nyantet itu juga pasti memiliki motif gitu loh. Memiliki motif dan tujuan. Coba bayangin ya kan, kalau orang nyantet kamu, itu keuntungannya apa? Nggak ada Roy, nggak ada. Jadi jangan pede kali lah. Jangan terlalu paten kali kalau berakting ya kan. Ibaratnya kapal, kau itu adalah kapal yang bocor Roy. Nggak usah ditenggelamkan, akan tenggelam sendiri. Ya, jadi kau itu nggak usah disantet ya kan, akan modar sendiri. Iya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang menyebut bahwa si Maling Panji sedang ngelawak ya. Ya iyalah ya kan, semua orang pasti berpikiran sama. Katanya ahli telematika ya kan, ilmiah semuanya. Jangankan tindakannya, omongannya aja itu ilmiah gitu ya kan, bisa dipertanggungjawabkan ya dengan metodologi tertentu ya. Lah kok malah percaya klinik, coba bayangin ya kan, katanya dirinya dikirimi santet dari Solo. Siapa yang mau nyantet kamu? Panci ya kan, nggak ada yang sudi ya kan. Tukang santet se-Solo nggak akan sudi menyantet kau itu, nggak ada untungnya karena kamu dibiarkan juga akan bongko-bongko sendiri. Jangan sok penting lah Panci. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.